Ora ana dalang-dalang sing iso didol apa ya ngono kae. Tukunen. Karena banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Terus dia penguasaan tokohnya luar biasa, dramatikalnya luar biasa. Kalau Kisah Nugroho memang tidak ada duanya, gecolnya, lucunya. Jadi hebatnya Kisah Nugroho menurut saya. Jadi nanti bahwa lucu tidak harus diponokawan, enggak harus diponokawan. Betul. Ya, kadang dia dikan awal. Nah, itu. Kadang citraksi niku ya, dari kita lucu. Omongannya bagi seno. Dan itu mungkin juga dengan pernah menemui atau menjumpai orang-orang yang seperti citraksi. Ya. Iya, betul. Nah, itu makanya saya katakan bahwa wayang di Pakeliran itu kan sebenarnya kan kita pun sering menjumpai di luar Pakeliran dan itu nyata, itu pasti ada. Yang saya katakan seperti itu dengan omongannya yang gagap-gagap gak karuan, terus ada karakter ya itulah citraksi. Kita sering menjumpai seperti itu, Mas. Begitulah. Jadi saya nilai plus buat Kisah Nugroho bukan hanya menurut saya dalang, siapapun dalangnya, dan termasuk ini yang karena juga saya dekat dengan Kisah Nugroho. Dalang atau Kisah Nugroho adalah menurut saya dia adalah seorang sutradara. Sutradara pasti. Ya, seorang sutradara yang hebat. Dia harus membuat lakon, entah itu lakon carangan atau lakon yang baku. Ya. Terus kedua dia otomatis menjadi seorang aktor atau apa, kalau aktor itu apa Mas? Pemeran ya? Pemeran. Sutradara dan pemeran yang hebat. Dalang adalah aktor dan pemeran yang hebat. Adalah Kisah Nugroho. Ya, oke. Dua-duanya. Jadi dia menjadi sutradara yang hebat, dia menjadi aktor yang sangat hebat karena dia harus menguasai berapa ratus karakter atau tokoh wayang, dan dia dengan suara yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Itulah hebatnya saya. Itu sudah nang jaba pikiran ya Pak, nang luar otak ya Pak. Iya, udah. Bagong ya. Iya, nek Bagong kayak piye, nek Petruk kayak piye, nek Gareng kayak piye, nek Perpudara kayak piye, nek Sapamani ya. Terus Durna kayak piye, Sengkuni kayak piye, semua dikuasai oleh seorang dalang. Betul. Ya, aku juga setuju sih mau Pak Gatot ngomong terkait Dalang Seno sebagai sutradara dan juga aktor atau juga pemeran ya nang di ketemu di situ ya anak. Ya, jadi kayak lo Pak Gatot mungkin di satu sisi Bagong lah, kita menceritakan aneh Bagong kayak nang kisen nek menurutku Bagong gue di jalur Kiseno bisa jadi Bagong sing penuh amarah, Bagong sing semangat, Bagong sing lucu. Nang di sing jenenge Bagong teng ngomai Batara Guru. Iya, kayangan ya. Bagong teng orang ari kayangan, Bagong sing pokoknya kabeh bisa dilakukan nang di Dalang Seno. Iku gue mungkin nilai plus Ki Dalang Seno itu luar biasa. ya sebenarnya jane kayak Pak Gatot mungkin kabeh dalang apik tapi punya Pak Gatot keunggulan masing-masing. Betul. Mungkin bisa diceritakan dalang-dalangane nang next episode episode berikutnya nang channel Pak Gatot Jatayu sing jelas. Oh iya. Naik Rika asli Banjarnegara ya. Asli Ngapak. Terus cinta sama wayang karena Kisah Nugroho. Di luar dari tokoh atau mungkin jangan gini aja. Saya melihat pagelaran. Di situ kan ada dalang, ada wiyogo. Terus ada apa lagi mungkin yang menurut dengan yang dengan tangkap mungkin keramaiannya di panggung di luar dalang, atau mungkin ada suara-suara ketawa kan di situ ada. Iya, kalau di panggung. Dan yang tangkap itu apa? Sih Pak Gatot. Ya, satu yang Pak Gatot mungkin ketawa ya. Aku sering ngrungokna channel Ki Dalang Seno
nang kono gue ana suara apa ya nek bahasa ngapa ke wong guyu Ya. sing paling seru dan ternyata saya telusuri ke Pak Gatot ternyata Pak Gatot sing guyune paling seru dan itu apa ya sing jenenge guyu kan nular Pak Gatot Iya, oh gitu ya. iya jadi main nular apa Bagong wis guyu ketemu Pak Gatot guyu aku tambah gede iku lho wah sing wis Oh gitu. ya wis guyu lata-lata lah sekarang gue nah, terus mungkin wis gue nang satu sisi juga sinden Pak Gatot nah sinden Ya. karena sebenarnya kan ibuku sinden Oh iya. jadi keturunan mbahku kie bukan mbahku Tapi kie seniman ya? seniman gamelan apa gamelan mungkin nek cara Perawit mungkin. Kalau ebek nek bahasa ebek Ebek ya. ebek Ebek. ebek Oh, ebek, nah ya. nek bahasa Jogja mungkin jadilan Oh, jadilan. tapi Oh, iya, nek kayak karena gitu itu ya. ebek nah ibuku ki sinden ya apa turut ibu terus mbak adie dan lain-lain lah Iya. nah mungkin itu juga jadi daya tarik ya ternyata itu sinden itu nggak cuma nyanyi Oh, ya iya, Pak. betul. Ya suara apa ngatur suara perut Iya, terus betul. suara wah pokoknya ngeri banget dan nah terus sama karena itu loh Pak Gatot apa wong sing nyiap ke wayang Pak Oh iya. nah kan Itu wayang Panjak itu namanya. manja Panjak. Oh, ya, panjak. Panjak. Ya, Oh. panjak itu orang yang menyiapkan bahwa setelah ajikan ini akan Bagong ajikan- keluar. ajikan berikutnya Ya. ini sudah disiapkan. Oh iya. Dia udah tahu tiap lagu. Nah, itu kan memang kudu cekatan Pak. Oh iya. Dimana dalang terus main Bagong Iya. untalna terus Iya. gareng itu dan lain-lain lah itu Iya. kudu cekatan dan lain-lain. Itu menurutku juga Hebat. hebat banget. Mungkin juga apa ya? Ya di sisi Dewa kan juga sebagai penonton mungkin sound itu Sound untuk ini untuk sound di Sound. Seno Nugroho, sound Iya. Dalang Seno menurut jenengan gimana? oke banget. Oke maksudku apa ya? Bisa di rungokna dengan jelas. Maksudnya tidak ada miss yang apa jenenge kayak antara salah satu gue naik kegedean kayak misal bass kan Balas. juga ya balance ku pas lah ini. Oh iya. Jadi dia tetap ngeromnane dengan jelas apa yang Iya. disampaikan menurutku apa ya wayang ya wayang memang budaya terus di satu sisi sebagai wong Jawa gitu Pak. Iya. Wong Jawa tetap nguri-nguri budayane ya tetap kita sinau paling orang minim ya dhewek ngerti lakon Punokawan lah itu Iya. paling minim ya Mas. Nah apa nih ya mungkin iku sih Pak Gatot mungkin iki sing terakhir ya Ya. aku dan kawan-kawan nih jalur kayak sedikit apa ya motivasi lah dari Kang Pak Gatot sebagai ya satu apa ya bagian dari pagelaran wayang di Dalang Seno terus termasuk seniman Pak Gatot termasuk seniman jaluk masukan atau motivasi ben aku dan kanca-kanca bisa semangat nguri-nguri budaya atau ya ibaratnya apa ya kayak Motivasi lagi. ya pesan lah Pesan. ben bisa Iya. ngatut nawai Yang pasti kalau dari saya itu kan yang saya tangkap bahwa Ki Seno Nugroho dilahirkan ke dunia itu untuk berbagi ilmu, membagi tentang wayang dan lain sebagainya kepada siapapun dan sudah pasti hal-hal yang dilakukan Ki Seno Nugroho atau tugas yang dilakukan Ki Seno Nugroho sudah dikerjakan dengan sepenuh hati dan sudah ditangkap oleh banyak masyarakat dimanapun. Dari situ ada nilai ilmu atau mungkin support langsung sebenarnya yang bisa ditangkap dari Ki Seno Nugroho untuk bisa dikembangkan oleh generasi-generasi berikutnya bahwa oh ini loh wayang seperti ini
bahwa wayang itu kita tidak terlalu fanatik dengan gagrag A, gagrag B, di apapun gagragnya. Iya. Apapun gagragnya kan ada gagrag Jogja, Solo, mungkin gagrag Banyumas, gagrag pesisiran dan sebagainya, saya nggak ngerti ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Bahwa apapun gagragnya, siapapun dalangnya, tetap kita cintai dan kita bisa mengkolaborasi atau nyinau dari pakliran Kisra Nugroho itu untuk bisa dikembangkan oleh pelaku-pelaku seni ataupun pecinta-pecinta wayang atau juga pelaku dalang dan lain sebagainya. Itu nanti akan banyak yang didapatkan dari pakliran Kisra Nugroho. Ya, gitu. Oke, siap. Tapi ada satu pertanyaan buat panjenengan. Boleh. Nah, ketika panjenengan juga jauh-jauh datang ke Jogja untuk ketemu saya, mungkin ada rasa penasaran dengan khusus loh ini. Iya, khusus. Saya pikir semua orang bisa ditanya, tapi khusus panjenengan Rika teka aku ya ngene ya ngene apa nih ngene kene ya teka kene ya ketemu nyong ya apa sih rasa penasaran apa sih Rika rasa kena kayak kowe lah. Oh iya karo kiye karo si Gatot Jatah ya apa ya jadi kayak Bapak Gatot jane kan apa jenenge aku sekarang Banjar neng Jogja terus nang apa satu sisi kerja juga ya. Terus satu sisi juga pengen ngerti sebenarnya apa sih budayane wong Jawa sing aku ngerti loh. Iya. Nah, terus mungkin karena apa sebenarnya lalu apa ya berjalannya waktu akhirnya ketemu Pak Gatot. Nah, makanya terus Pak Gatot ternyata sebagai kenalannya Xeno maksudnya. Nah, nang kono gue mungkin aku duwe rasa penasaran kepribadi maksudnya kepribadi tentang pribadi atau tentang secara umum mungkin tentang Gatot Jatah itu ada apa ya jane wonge piye to kok itu kan mesti ada sesuatu ada oke ya itu jadi mungkin awalnya apa ya kayak rasa kepribadi rasane apa melu wayang melu ngetutna apa wayangan dan lain-lain tapi nang satu sisi melu bagian dari apa kelompok wayang tersebut gue nah terus Pak Gatot dia sebagai apa son nih Pak son nah terus ternyata apa setelah ya lanjut Rika ngomongnya sesuai kayak Citraksi ya. Mungkin sebenarnya aku Citraksi Pak. Jadi Citraksi ya. Iya, sesuai kayak Citraksi ya. Bisa jadi ya. Jadi Anda memang tokoh Citraksi. Iya, tapi jadinya nek aku sih pengennya jadi kan jadi Antasena. Tapi lebih miripnya Citraksi. Nah. Mungkin dalam Pak Gatot ya nang satu sisi apa nganu sound terus ngevlog barang lah aku nang kono mungkin juga termotivasi ya terkait apa sekarang Pak Gatot kan Pak Gatot ngevlog juga di luar jam apa namanya wayang ya Pak Gatot nyekel YouTube dan lain-lain nah gue cara bagi waktu gitu loh. Oh iya mungkin cara bagi waktunya atau ngatur yang pasti waktu. Untuk sound itu saya memang sejak awal kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk sound system dan saya punya tim yang sangat bagus ya artinya tim yang sangat bagus saya ada operator yang namanya Mas Blend itu operator yang sangat hebat dan dia bisa tahu walaupun dengan memang butuh proses ya Mas butuh proses saya bisa tahu ini akan dibentuk karakter seperti apa per instrumen dan akhirnya menjadi hidangan yang benar-benar balance sound system antara gamelan terus vokal sinden, vokal dalam dan sebagainya
itu menjadi sajian yang hebat. Itu saya memang bukan saya, tapi yang hebat adalah Mas Blend, operator atau soundman-nya itu. Yang hebat adalah Mas Blend itu, dan saya salut dengan dia. Jadi cuman saya hanya bisa menekankan bahwa di setiap kita pentas satu tempat pindah ke tempat yang lain, setiap kita pentas di situ harus kualitas tetap kita jaga. Jadi syukur-syukur kita lebih meningkat. Jadi antara di tempat A, di tempat B dan lain sebagainya, kualitas tetap nomor satu, tetap harus dijaga. Kualitas sound system. Ya. Tapi mungkin Pak Gatot gue berarti manajer Pak. Manajer sound atau apa ya bahasa saya juga nggak ngerti bahasa manajer atau supervisor sound. Ya mungkin itu, tapi saya nggak ngerti ya bahasanya banyak mas apa ya kayak aku ya. Nyong ya pokoknya karo Kisina Nugroho ki ana sound system pokoknya Rika sing tanggung jawab kayak kowe. Iya, ki to ana sound system kathok. Pokoknya ana apike ya Rika, ana eleke ya Rika, nek elek Rika. Nek sound elek ya Rika nyong pisu-pisui. Ya menang baik. Ya kowe. Berarti supervisi kalian ada. Supervisi sound system. Oke. Sebenarnya nek soundnya sebenarnya angel nggak sih Pak Gatot? Nek ini mungkin pribadi Pak Gatot sebagai yang ngurus sound iki dan itu kan akhir dari masuk ke suara dalam, masuk ke suara sinden, kalau gamelan A B C D ngasih Z dan lain-lain itu angel nggak Pak? Iya, itu kalau untuk sound system, kalau urusannya dengan sound wayang kita harus menyatukan suara gamelan itu sebenarnya kan suatu pekerjaan yang sangat sulit ya. Menurut saya kalau sampai itu berhasil, dan siapapun operatornya, siapapun soundman-nya ketika wayangan dan itu menghasilkan yang terbaik, menurut saya itulah operator yang sangat hebat. Jadi saya tidak bisa menjelaskan tentang seberapa susahnya, detailnya seperti apa, tapi saya sekali lagi saya tetap acung jempol dan salut buat operator-operator wayang, karena yang saya tahu ketika saya kumpul dengan sound system atau operator mungkin musik apa, genre musik apa, dan mereka pun juga mengakui bahwa mengoperatori wayang itu susahnya setengah mati dan banyak yang angkat tangan. Ya, itulah. Tapi sebenarnya mungkin kita DWK bisa ya Pak, tapi cuma ya latihan yang perlu latihannya kudu ekstra. Iya, ekstra, dan memang menguras apa ya? Ini ya pikiran ya. Maka saya tetap bukan karena saya nggak ngerti apa-apa, saya salut dan acung jempol itu buat operatornya dalam seno Mas Blend. Wah, ya. Oke, siap. Siji maning ya. Oke. Kan niki nang awal ya Pak Gatot jelasna bahwasane Pak Gatot ye bisa melu di dalam senos kan awal gara-gara guyu sing latih kuwi lho Pak. Lah gue mungkin sebenarnya nek guyu gue cara bahasa nek Banjar gue guyu Pak. Guyu tertawa sing wah tertata lah. Iya. Dan gue guyunya Pak Gatot ya sebenarnya asli kayak gue atau memang Pak Gatot buat dan suasana agak meriah gitu. Iya. Saya tidak pernah membuat guyu, karena guyu yang dibuat itu sebenarnya kan menyiksa diri. Satu itu. Betul. Jadi saya guyu saya itu memang ada sesuatu yang lucu, dan menurut saya kan, jadi sebenarnya kan gampang Mas. Saya bukan sombong nggak ya? Ya. Jadi kan setiap kata, setiap Mas, karakter Kisina Nugroho dengan mimik mukanya. Kalau mimik muka itu, itu sudah banyak bahasa-bahasa yang lucu. Dan maka saya melihat, saya mendengarkan, itulah Kisina Nugroho itu dalang yang cerdas dengan lontaran-lontaran humornya. Dan saya nangkap itu, saya nangkap bahkan
Kisenop sebelum lucu tuh saya udah ngerasa, oh ini mau lucu, itu jangan ngerasa. Nah, itu bener lucu. Saya enggak pernah saya namanya guyu kok digawe-gawe. Itu saya enggak pernah. Guyu saya karena lucu dan saya spontan, biasanya spontan hanya dari hati. Hanya meluapkan emosi tertawa. Hanya tertawa. Jadi guyu kok digawe itu kayak nang TV itu digawe. Itu sesuatu yang sangat menyiksa diri. Betul itu. Saya yakin bahwa guyu yang digawe itu sangat menyiksa diri. Tapi guyu yang alami itu akan sangat menikmati dan jadi sebuah kenikmatan. Betul. Ya. Memang sing jenenge lucu gue memang apa ya? Tekannya gue buskang di tanpa orang dibentuk, alon spontan dan dia perlu apa lucu langsung wah. Iya. Jadi terus hebatnya Kiseno Nugroho itu dia melontarkan sesuatu. Sebenarnya dia itu tidak mau lucu kadang-kadang. Ada suatu pesan yang sebenarnya tidak pengen lucu, tapi saya nangkapnya lucu. Iya. Wah itu ada itu. Nah, karena kan saya ngomong kok aku orang lucu kok pengen guyu. Iya. Itu besok bisa diulas. Diulasnya gini, rampung wayangan itu baru saya sampaikan. Jadi kan mesti mau dalam mesti bab niki nih kan. Jadi jangan beneran aja lucu toh. Orang lucu, hanya lucu banget ya itu. Baru saya sampaikan, apa tau ini? Baru dia sadar bahwa itu lucu. Iya, sebenarnya lucu. Iya. Oh, iya bener berarti ya ini lucu. Sesuatu yang tidak berniat untuk lucu tapi hasilnya lucu ya itu angel juga. Mungkin nang satu sisi Pak Habibie juga satu frekuensi kalau Pak Seno. Itulah maksudnya memang wayang ke ya guyon ya kadang sedih tapi Pak Gatot tahu dah Pak Gatot ngerasa apa ya sedih maksudnya sedihnya terharu kalau ceritanya wayang. Oh iya kan ya itu emosional kan ada ya Pak Gatot nggak senang mas. Iya makanya itu mas. Jadi Kiseno Nugroho itu bisa menghipnotis penonton, bisa membuat penonton tertawa, bisa membuat penonton sedih, bisa membuat penonton serius. Itu karena ya memang dia menguasai tokoh dan rohnya memang dan nyata. Ketika adik-adikan sedih, ya kadang-kadang saya juga sedih. Misalnya Bronto itu ada pembunuhan, adegan pembunuhan, terus dengan dibunuhnya karena ini dan sebagainya itu kadang saya sedih. Sedih itu memang saya benar-benar dibuat kegawa ya Pak Gatot. Kegawa suasana. Iya, benar-benar dihipnotis ya sebenarnya penonton itu. Kita dibikin ketawa, diajak serius, diajak sedih, diajak nangis. Itu dalam pakliran Kiseno Nugroho benar-benar dikuasai oleh seorang Kiseno Nugroho. Menurut saya seperti itu. Iya sih benar. Ya mungkin aku juga tahu rasakan sedih pas kalau Karno Tandi. Nah, itu rasanya iya Kakang Adi terus akhirnya si Karno dengan jiwa kesatriannya. Dia membela jiwa kesatriannya akhirnya mati nang tangan Arjuna. Nah, itu rasanya ya kegawa suasana dan yang pasti begini ya, kesimpulan saya sebenarnya tidak orang dalang sing elek. Setiap dalang itu punya kelebihan masing-masing, punya nilai plus masing-masing dan seberapa kita mau menyukai wayang kita akan tahu di setiap wayangan seorang dalang pasti ada nilai plus. Ya di dalam panggungnya itu ada nilai plus, kelebihan, kehebatan, semua ada. Siapapun dalangnya pasti. Oke, siap. Gitu mas. Ya, berarti di perjelas maning kabeh dalang gue sebenarnya punya daya tarik masing-masing ya Pak. Betul. Kelebihan maning masing-masing. Begitu. Siap. Mungkin tambahan maning terkait apa ya? Sebenarnya saking jadi bingung ya Pak. Mungkin dari lain gitu loh Pak. Mungkin karo ngopi Pak. Ya mau karo ngopi ya boleh ngopi harus. Nanti tidak kopinya adem ra enak Mas. Bisa dieling-eling.
Iya, kalau di Jogja itu ono dolope Mas. Dan dolop itu tahu artinya dolop. Dolop Tiap wayangan Ki Senogoro ada dolop. Saya sendiri tidak orang ngerti dolop itu apa awalnya. Saya tuh ngerti dolop itu akhir-akhir ini. Dolop itu ternyata begini. Bahwa saya guyu itu saya guyu dengan frekuensi dan volume yang tinggi itu saya tidak berniat atau tidak berencana untuk menjadi dolop. Dolop itu kan saya tuh dapat predikat dolop itu kan kari-kari dan saya ngertinya itu kan belum lama. Bahwa katanya begini, bisa jadi dolop itu apa toh? Dolop adalah satu katanya, kata Pak Ki Senogoro, orang yang memancing ketawa penonton. Pematik. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen